Pemirsa, dalam daftar pemilih tetap atau DPT di pemilu 2024 mencapai 204 juta pemilih atau naik sekitar 12 juta dibandingkan dengan pemilih di pemilu 2019. Jumlah pemilih 6 provinsi di Pulau Jawa tercatat mencapai 56% dari total pemilih nasional di pemilu 2024. Hal ini kembali menandai pertarungan memperebutkan suara pemilih di Pulau Jawa akan ketat. Kita lihat datanya berikut ini. Nah pemirsa, di Pulau Jawa total ada 115.384.664 pemilih, terbanyak yaitu dari Jawa Barat, kemudian diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah kita lihat satu persatu mulai dari Jawa Barat pemirsa. Peta politik Jawa Barat ada 35.714.901 pemilih atau 31% dari total pemilih tetap di Pulau Jawa atau setara dengan 17% dari total pemilih nasional. Berdasarkan survei elektabilitas Ipsos Public Affairs, periode survei 1 hingga 10 Oktober 2023 di Jawa Barat, itu Ganjar Pranowo ini meraih suara 32,32%, kemudian Prabowo Subianto di 26,80%, Anies Baswedan di 11,98%, kemudian belum memilih atau swing voters maupun undecided voters ini 23,96%. Pertanyaannya, kemana undecided voters ini melabuhkan pilihannya karena akan menjadi salah satu penentu kemenangan paslon. Tentunya tergantung ya dari bagaimana strategi paslon untuk menarik minat para pemilihnya. Nah kalau kita bandingkan dengan data di Jawa Barat pada pemilu 2019 pemirsa, partai yang meraih suara terbanyak yaitu Partai Gerindra dengan 4,3 juta suara dari total pemilih di Jawa Barat berkontribusi sekitar 25% terhadap total perolehan suara Gerindra sendiri. Nah kedua ini adalah PDIP 3,5 juta suara diikuti PKS 3,3 juta suara. Itulah data peta politik di Jawa Barat. Nah selanjutnya kita bergeser ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 31.402.836 pemilih tetap atau 27,2% dari total pemilih di Pulau Jawa. Berdasarkan survei dari Ipsos pemirsa di Jawa Timur, Ganjar ini menduduki 45,26%, Prabowo Subianto 34,05%, Anies Baswedan 12,07%, kemudian yang belum memilih atau undecided voters 8,62%. Nah di Jawa Timur ini menjadi battleground khususnya suara Nahdien, yaitu ada dua figur NU, Mahfud MD dan juga Gus Imin yang juga sama-sama berlatar belakang Jawa Timur. Sementara kalau kita bandingkan perolehan suara di pemilu 2019 lalu pemirsa, PDIP berhasil meraup suara 4,32 juta suara sah atau 19,57% dari total 22 juta suara sah di Jawa Timur. Disusul kemudian setelah PDIP ada PKB 4,2 juta suara atau 19,02%, diikuti Partai Gerindra 2,41 juta suara atau 10,91%. Nah selanjutnya kita beralih ke peta politik di Jawa Tengah yang sering disebut sebagai kandang banteng. Kita lihat datanya ya. Dari peta politik Jawa Tengah ini ada 28.289.413 pemilih tetap atau 24,5% dari total pemilih di Pulau Jawa. Berdasarkan survei dari elektabilitas Ipsos Public Affairs di Jawa Tengah, Ganjar ini di 49,4%, kemudian Prabowo Subianto di 20,48%, Anies Baswedan di 16,87%, kemudian belum memilih, undecided voters 13,25%. Nah pemirsa, apakah di pemilu 2024 ini kandang banteng akan digembosi oleh Gibran? Menurut sejumlah pengamat, Jawa Tengah ini menjadi battleground bagi Ganjar maupun Gibran yang merupakan gubernur dan wali kota Surakarta, serta sama-sama berasal dari PDIP. Namun untuk Gibran ini belum dipublikasikan ya status di PDIP mengundurkan diri ataukah dipecat, yang jelas kabarnya dikuningkan atau juga digolkarkan. Nah namun sejumlah pengamat juga berpendapat bahwa suara Jawa Tengah ini masih berpeluang besar diperebutkan oleh ketiga paslon dikarenakan suara PDIP yang terpecah.
Nah, sementara di pemilu 2019 PDIP berhasil meraih dukungan 5,77 juta suara atau mencapai 29,71% dari total suara di Jawa Tengah. Disusul PKB sebanyak 2,73 juta suara atau 14,04%, diikuti Partai Golkar sebanyak 2,28 juta suara atau 12,26%. Nah pemirsa, demikianlah gambaran perolehan suara survei Ipsos pertanggal 1 hingga 10 Oktober yang menunjukkan belum ada bakal capres yang telah menguasai mayoritas suara. Masih dinamis, kita tunggu bagaimana adu strategi dan gagasan ketiga paslon dalam memenangkan elektoral di pemilu 2024. Pemirsa, Top News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.